Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Perkenalkan saya Anissa Juliawati dan bersama rekan-rekan saya Rizka Agustin, Reni, dan Mirna Mersela. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Agustin. Baik, di sini kami akan menjelaskan yaitu bab pertama solution, bab kedua suspensi, bab ketiga emosi, dan yang terakhir penutup. Nah, yang di bab pertama yaitu solution. Di sini kita akan menjelaskan mengenai definisi, keuntungan dan kerugian, komposisi, metode campuran, dan pengujian. Kemudian, yang pertama definisi. Solution adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia terlarut. Kemudian, solution atau larutan sediaan cair yang mengandung bahan kimia terlarut, kecuali dinyatakan sebagai pelarut digunakan air suling. Ketiga, solution atau larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat dalam komposisi yang bervariasi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya keuntungan dan kerugian solution. Yang pertama yaitu keuntungan. Lebih mudah ditelan daripada sediaan yang lain, sehingga dapat lebih mudah digunakan bayi, anak-anak, dewasa, maupun usia lanjut. Yang kedua, segera diaplikasi karena telah berbentuk sediaan cair atau tidak mengalami proses disintegrasi maupun pelarut seperti pada tablet atau pil. Yang ketiga, obat secara homogen terdistribusi ke seluruh tubuh ke seluruh bagian sediaan. Yang keempat, mengurangi risiko terjadi iritasi lambung oleh zat iritan atau aspirin dan KCl, karena larutan langsung diencerkan dalam lambung. Yang kelima, lebih mudah untuk menutupi rasa dan bau tidak enak pada obat dengan cara penambahan pemanis dan pengaroma. Kemudian kerugian. Yang pertama, stabilitas dalam bentuk cair kurang baik dibandingkan dalam bentuk sediaan tablet, kapsul, pil, terutama apabila zat aktif atau bahan mudah terhidrolisis. Yang kedua, larutan atau air merupakan media ideal mikroorganisme untuk berkembang biak sehingga diperlukan penambahan pengawet yang lebih banyak dibanding sediaan tablet, pil, dan ketiga, ketetapan dosis kemampuan pasien dalam menakar obat. Dan yang keempat, rasa obat yang tidak menyenangkan akan terasa lebih tidak enak apabila dalam bentuk larutan, terutama jika tidak dibantu dengan pemanis dan pengaroma. Selanjutnya, kemudian komposisi. Di sini diambil sebagai contoh, solution atau larutan adalah disolvon. Komposisi dari larutan adalah terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut, atau disebut juga komponen larutan. Kemudian ada contoh resep, yaitu fenobarbital, alkohol, gliserin, dan aquades. Di sini yang sebagai zat aktif yaitu fenobarbital dan sebagai zat tambahan yaitu aquades. Kemudian metode campuran. Metode campuran solution yaitu metode pencampuran larutan pada temperatur kalsinasi dengan variasi waktu penahanan. Pencampuran sendiri adalah pembuatan larutan dengan mencampurkan dua atau lebih larutan dengan konsentrasi yang berbeda.
Nah, yang selanjutnya pengujian solution. Dari hasil uji fisik solution fenobarbital didapatkan hasil bahwa secara umum solution yang dibuat mempunyai stabilitas yang baik. Untuk parameter homogenitas yang diukur yaitu ukuran partikel dan kecepatan pengendapan. Partikel fenobarbital juga tidak cepat mengendap selama penyimpanan. Bab 2 yaitu suspensi. Terdapat definisi keuntungan dan kerugian, komposisi, metode campuran, dan pengujian. Selanjutnya, definisi. Yang pertama, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat, padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok, perlahan-lahan endapan harus segera terdispersi kembali. Suspensi dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Jika dikocok, perlahan-lahan endapan harus segera terdispersi kembali. Suspensi dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Partikel-partikelnya mempunyai diameter yang sebagian besar lebih dari 0,1 mikron. Yang kedua, suspensi dapat didefinisikan sebagai preparat yang mengandung partikel obat yang terbagi secara halus disebarkan secara merata dalam pembawa di mana obat menunjukkan kelarutan yang sangat minimum. Dan yang ketiga, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Yang pertama, baik digunakan untuk orang yang sulit mengonsumsi tablet, pil kapsul, terutama untuk anak-anak. Yang kedua, memiliki homogenitas yang cukup tinggi. Yang ketiga, lebih mudah diabsorpsi daripada tablet karena luas permukaan kontak dengan permukaan saluran cerna tinggi. Yang keempat, dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit dari obat. Yang kelima, dapat mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Selanjutnya, kerugiannya. Yang pertama, memiliki kestabilan yang rendah. Yang kedua, jika terbentuk caking maka akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya menjadi buruk. Yang ketiga, aliran yang terlalu kental menyebabkan sediaan sulit untuk dituang. Yang keempat, ketepatan dosis lebih rendah dibandingkan sediaan larutan. Dan yang kelima, suspensi harus dilakukan pengocokan sebelum digunakan. Dan yang keenam, pada saat penyimpanan kemungkinan perubahan sistem dispersi akan meningkat apabila terjadi perubahan temperatur pada tempat penyimpanan. Selanjutnya ini ada contoh resep. Terdapat zat tambahannya yaitu sirup simplex dan aquades. Zat aktifnya cotrimoxazole. Suspensi biasanya terdiri dari bahan pensuspensi, pembasah, pemanis, pengawet, penambah rasa atau aroma, buffer, dan zat warna. Selanjutnya metode campuran. Metode suspensi. Metode presitipasi, zat yang hendak didispersikan dilarutkan dulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik, larutan zat ini kemudian diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air sehingga akan terjadi endapan halus. Terus suspensi dalam air sehingga akan terjadi endapan halus tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Lalu pengujian suspensi memiliki ukuran partikel yang kecil dan konstan selama penyimpanan. Volume sedimentasi yang terbentuk lambat memberikan waktu tuang dan waktu suspensi untuk
terdispersi kembali cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reni. Baiklah, bab ketiga, emulsi, terdiri dari definisi, keuntungan dan kerugian, metode campuran, serta pengujian. Yang pertama, definisi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Dan definisi yang kedua, emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. IMO halaman 132. Definisi yang ketiga, emulsi adalah dua fase yang salah satu terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Farmakope 4. Kemudian, keuntungan serta kerugian dari sediaan emulsi. Keuntungan, ada 5 keuntungan. Yang pertama, bioavailabilitas besar. Dan kedua, onset lebih cepat. 3, penerimaan pasien mudah diberikan pada anak-anak. 4, rasa obat minyak jeruk bisa ditutupi oleh penambahan zat tambahan lain. 5, formulasi karena bisa mempertahankan stabilitas obat yang larut dalam minyak. Kemudian kerugian ada 3. Yang pertama, sulit diformulasikan karena harus mencampurkan dua fase yang tidak tercampurkan. Yang kedua, mudah ditumbuhi oleh mikroba karena adanya air. 3, kestabilan fisika dan kimia terjamin dalam waktu yang lama. Baiklah, komposisi dari emulsi. Pembuatan emulsi ganda atau WOW melibatkan 3 komponen utama, yaitu air, minyak, dan emulsifier. Air akan mengisi fase eksternal dan internal, sedangkan minyak adalah fase intermediate yang berada di antara kedua fase tersebut. Contoh dari komposisi emulsi yaitu adalah Scott emulsion. Baiklah, selanjutnya. Metode campuran dari emulsi yaitu metode gom kering atau metode continental zat pengemulsi, gom Arab. Dicampur dengan minyak, kemudian tambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi. Baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Baiklah, selanjutnya pengujian emulsi. Pertama ada pengujian fisik, yaitu 1, tidak adanya penggabungan fase dalam. 2, tidak adanya creaming. 3, memberikan penampilan bau, warna, dan sifat fisik lainnya yang bagus. Yang kedua, pengujian kimia. Uji stabilitas kimia pada emulsi salah satunya adalah dengan cara menganalisis perolehan kembali zat aktif yang terkandung dalam emulsi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan creaming. Creaming merupakan suatu bentuk kerusakan emulsi secara estetika. Hal ini pasti terjadi pada zat terdispersi yang memiliki bobot jenis yang lebih besar dibandingkan dengan zat pendispersinya. Kerusakan ini bersifat reversibel dan dapat diatasi dengan melakukan pengocokan. Pertanyaan kedua, apa pengertian emulsifier? Emulsifier memiliki kata lain pengemulsi atau zat pengemulsi adalah zat untuk membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Umumnya, pengemulsi merupakan senyawa organik yang memiliki 2 gugus
baik yang polar maupun non-polar, sehingga kedua zat tersebut dapat bercampur. Dan terakhir, pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan pengertian bioavailabilitas. Bioavailabilitas atau disebut ketersediaan hayati ialah jumlah relatif persentase dari obat yang masuk ke sirkulasi sistematik sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu serta kecepatan peningkatan kadar obat dalam sirkulasi sistematik. Sekian yang dapat saya jawab dari 3 pertanyaan tersebut. Saya akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.